Dan kebetulan kenapa aku baru bisa, karena kebetulan ya baru bisa aja gitu. Logatnya itu berubah dari Sunda itu jadi ala-ala Batak gitu, ala-ala Medan gitu. Misalnya kayak dari jauh, "Woi, kemana kau?" gitu. Kayak, "Ri, naik apa kesini?" Waktu di kelas kan. Aku naik kereta. Lah, emang relnya ada gitu. Segmen ini namanya area spesial aja. Area spesial lah pokoknya gitu. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prambors Podcaster. Selamat datang di channelnya Ari. Area. Semuanya ada di sini. Yes. Oke. Nah, kenapa tadi aku bilang namanya Prambors Podcaster? Karena di sini aku sedang ikut lomba podcast dan kebetulan kemarin lihat di IG itu dari IG-nya Prambors ada pengumuman tentang perlombaan podcast dan ini hari terakhir di tanggal 23 Juli 2021. Dan kebetulan kenapa aku baru bisa? Karena kebetulan ya baru bisa aja gitu. Jadi perkenalkan diri singkat dulu. Nama aku Azhari Ada Hasibuan, bisa dipanggil Ari, asal dari Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sekarang tinggal di Bandung, tepatnya di kabupaten ya, di daerah desa-desa, bukan di kota Bandungnya. Dan kebetulan aku di sini kuliah sambil kerja dan sudah hampir 10 tahun aku di Bandung gitu. Kuliahnya itu lanjut S2 ya maksudnya ya. Nanti kalau ngiranya 10 tahun kiranya udah ini aja DO aja, kok 10 tahun lulus gitu kan. Jadi ini pertama kalinya aku coba monolog. Kenapa aku coba monolog? Karena emang pengen ini ya, keluar dari zona nyaman. Karena biasanya di podcast Ari Area itu tuh teman-teman yang aku ajak itu ada teman yang berdasarkan pengalaman pribadi, terus pekerjaan, terus hobi, terus ada juga pengalaman mistisnya juga. Jadi karena ini spesial, kita namain segmen ini namanya area spesial aja. Area spesial lah pokoknya gitu. Terus jadi karena aku tadi udah bilang aku dari Medan dan kenapa aku sekarang pakai apa ya? Ini namanya topi khas Sunda. Kalau di Bandung tuh suku aslinya Sunda. Ini namanya totopong. Terus ini kenapa aku pakai kacamata bukan gaya-gayaan ya. Jadi karena emang ini aja mata aku tuh aku gosok-gosok dan tadi merah gitu. Supaya ketutup aja biar kayak ya keren aja lah gitu ya pas nanti di apanya di covernya gitu. Jadi aku pakai totopong, kalau di Jawa itu namanya blangkon gitu. Nah, jadi aku mau cerita sedikit karena kebetulan aku orang Medan dan ada kayak apa ya, shock culture gitu ya dengan tanah Sunda karena kan orang Medan tuh terkenalnya galak, terus keras, terus apa ya, tegas lah gitu. Tapi kalau orang Sunda itu terkenalnya halus, lembut, terus ngomongnya juga ya mendayu-dayu lah gitu ya, enak lah didengarnya. Nah, jadi aku ada beberapa cerita yang udah aku rangkum eh, tentang di podcast ini. Jadi mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa relate ya, apalagi khusus yang orang-orang Medan yang pernah ketemu orang Sunda ataupun orang Sunda kebalikannya ketemu orang Medan. Nah, jadi yang pertama itu aku ada cerita waktu aku awal-awal maba di salah satu kampus di Bandung. Aku punya teman namanya kita namakan aja disamarkan namanya James ya, James. Biar ala-ala orang Batak gitu kan, ala-ala barat ya kan. Terus aku tuh pernah bilang sama dia waktu itu, bilangnya kayak gini, James, kau kenapa sih nggak datang waktu itu kau ditanyain dosen loh gitu kan. Jadi aku tuh ngomongnya tuh kayak ngegas gitu karena kan baru adaptasi ya, itu tuh kalau nggak salah masih sekitar sebulan 2 bulan lah di Bandung, jadi kan masih ada logat khas Medan itu masih kental gitu, keras gitu kan. Jadi akhirnya setelah kejadian itu terus aku kayak bingung kan, 1 hari 2 hari oke lah dia nggak ngajak ngobrol gitu, karena biasanya sebelum-sebelumnya kita tuh akrab gitu, kemana-mana bareng, terus kita bercanda-bercanda kayak gitu kan. Nah, terus kita udah 3 hari sampai seminggu, akhirnya aku kayak sadar ini kayaknya benar-benar dia ada masalah nih sama aku. Terus aku langsung kayak ngomong ke cari tahu dong ke teman dekatnya, ternyata ada teman dekatnya cewek. Anggap aja namanya siapa ya kita buat ya, Lamtiur aja kita buat ya, nama-nama Batak kita buat karena aku juga orang Batak. Nah, terus si Lamtiur ini aku tanya, itu kenapa si James itu kok bisa ini ya, kok bisa diamin aku gitu. Iya, dia cerita sama aku katanya
aku menceritakannya dalam logat Medan ya biar enak aja. Jadi katanya kok kau itu marah-marah sama dia. Hah, marah-marah? Gak ada marah-marah, aku cuman kayak apa ya, ngomong aja ke dia, nasihatin dia gitu supaya supaya dia tuh jangan, ibaratnya jangan datang apa nggak datang tanpa kabar gitu. Terus akhirnya aku udah langsung samperin dia dong, langsung samperin dia. Terus aku langsung kayak bilang, habis dari lamtiur tadi kan, terus aku bilang, James, maaf ya, aku nggak bisa, aku nggak bermaksud buat marah-marahin kau itu, apa yang dalam hatiku cuma nasihatin aja. Jadi ngomong orang Medan tuh kayak gitu, jadi maklumin lah ya, karena aku baru di sini jadi adaptasi kayak gitu. Terus aku langsung kayak ya udah, dia kayak posisinya kayak maafin tapi kayak nggak ikhlas gitu, tapi ya udah didiamin aja. Tapi seiring berjalannya waktu, terus si James ini kayak bergaul bergaul, akhirnya kan kebetulan di kelas aku itu ada 10 kalau nggak salah orang Medan dan Sumatera Utara ya, di kabupatennya juga. Jadi akhirnya dengan kebarbaran di kelas itu, dia kayak setelah 2 tahun 3 tahun bergaul, akhirnya dia kayak logatnya itu berubah dari Sunda itu jadi ala-ala Batak gitu, ala-ala Medan gitu. Misalnya kayak dari jauh, "Woi, kemana kau?" gitu. Kayak gitu lah ngomong. Jadi kayak apa ya? Jadi pengaruh juga sih kayak waktu dia awalnya lemas, tiba-tiba ngomongnya jadi keras gitu. Jadi itu sih pengalaman aku kalau waktu ketemu orang Sunda. Nah, terus udah itu ya ada beberapa kayak misalnya aku nebeng sama temen. Kan kalau di Medan tuh bilang motor tuh kereta. Terus akhirnya aku langsung kayak ditanyain, "Ri, naik apa kesini?" waktu di kelas kan. Aku naik ini, naik kereta. Lah, emang relnya ada gitu. Jadi apa ya, langsung dia kayak enggak, karena aku bingung apa padanan kereta itu. Terus kebetulan ada teman aku yang ngerti gitu kan, yang orang Medan juga. Enggak, maksudnya motor bukan kereta. Oh, kirain kirain kereta, Mas. Dari mana relnya gitu kan. Jadi bingung lah gitu tentang si apa ini, si logat aku yang Medan ini. Terus ada juga pernah aku ngomong ke teman kan. Teman aku ini kebetulan bukan orang Sunda tapi orang, mungkin orang Jakarta atau orang apa. Jadi bilang gini, kan aku tuh naik naik kendaraan bermotor, naik motor sih bukan kereta. Terus aku bilang, yuk kita ke galon yuk gitu kan. Terus dia langsung langsung jalan dong. Pas ke galon itu dia kira itu ngisi galon, itu galon air mineral gitu. Padahal itu tuh kalau di Medan, galon itu tuh SPBU, maksudnya pom bensin. Jadi langsung kaget dong ya. Lah kok kesini, aku bilang kan. Oh, maksudnya bukan itu, bukan galon ini, galon air mineral. Maksudnya itu galon itu ke pom bensin, isi bensin gitu. Gitulah, jadi akhirnya bingung kan. Terus udah itu masalah bensin juga. Bensin itu kalau kita di Medan itu bilangnya apa ya? Minyak gitu. Jadi kok minyak, yuk isi minyak yuk gitu. Nah, dia ngira itu isi minyak itu tuh kayak ngambil beli minyak untuk digoreng gitu. Jadi bukan minyak bensin. Jadi ada beberapa kata itulah yang aku ingat. Terus udah itu kayak misalnya ada lagi kalau bilang apa ya? Mau kemana gitu kan, misalnya si ibu kosan nanya tuh, mau ke muka, ibunya bingung lah, muka muka itu kan wajah ya. Jadi kalau di Medan itu kalau bilang muka itu tuh apa ya, bilangnya itu ke depan. Jadi kalau kita mau ke muka itu artinya kita mau ke depan. Jadi itu sih yang aku alamin tentang apa ya, tentang orang Medan selama aku di ini. Ada sih, ada beberapa yang harus diceritain panjang, cuman karena emang waktunya singkat, cuman maksimal 10 menit. Jadi mungkin itu beberapa, paling udah itu ada juga sih pernah kejadian mungkin yang terakhir yang aku ceritain, karena aku udah cukup lama. Jadi ya gitu, ngomong aku halus, jadi suka dimarahin sama teman-teman aku, kok ngomongnya halus pas kita ngumpul sesama orang Medan kayak gitu. Jadi akhirnya ya begitulah kejadian pengalaman aku selama di Bandung ini. Jadi ya udah mulai halus lah ngomongnya. Cuman kalau misalnya ketemu teman-teman orang Medan, aku udah bisa menyesuaikan lagi gitu. Jadi itu aja sih dari aku untuk cerita tentang ya shock culture aku selama di Bandung waktu awal-awal dulu. Tapi sekarang udah bisa adaptasi sih. Gitu aja. Jadi mungkin itu aja dari aku singkatnya. Mudah-mudahan nanti aku bisa cerita lebih panjang lagi kalau misalnya aku pilih untuk menang. Terima kasih yang udah dengerin Prambors Podcaster lomba ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang dengar. Jangan lupa pantengin terus channelnya Ari, Area, semuanya ada di sini. Prambors Podcaster, Ari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis.
dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.